Syukur bagi Dia. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mulai dengan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami datang kepadamu dengan segenap hati kami. Terimalah sembah dan puji yang kami naikkan kepadamu. Biarlah semua pujian yang kami naikkan dari hati kami yang menyembah Engkau ya Tuhan, dari hidup kami yang menyembah Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biar Roh Kudus menerangi hati kami, sehingga kami mengerti kehendak-Mu Tuhan. Bukan hanya kami mengerti kehendak-Mu, kami juga melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman kita hari ini dari Markus pasal 10. Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Tema kita hari ini adalah biarkan mereka. Perikop ini adalah perikop tentang bagaimana Yesus memberkati anak-anak kecil yang dibawa oleh orang tua mereka kepada Yesus. Ceritanya terlihat sederhana, hanya ada 4 ayat dalam perikop ini. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca dengan lebih seksama, sebenarnya ada beberapa poin pengajaran yang penting sekali untuk kita renungkan dari 4 ayat ini. Ayat 13, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Ini adalah tradisi di Israel untuk membawa anak-anak kecil kepada rabi untuk diberkati. Bukan sesuatu yang luar biasa ketika ada seorang rabi yang datang dan kemudian ibu-ibu membawa anak-anak mereka untuk didoakan oleh sang rabi. Ini bukan sebuah peristiwa yang hanya eksklusif kepada Yesus saja. Tetapi Yesus berbeda dengan rabi yang lain. Yesus berbeda dengan pemimpin agama yang lain. Ketika itu Yesus sangat populer, dan kemanapun Yesus pergi, ada banyak orang yang datang kepada Yesus. Orang dewasa datang kepada Yesus untuk meminta pertolongan, didoakan, mendapat mujizat kesembuhan, mendengarkan pengajaran Yesus. Dan Injil juga mencatat betapa sibuknya Yesus setiap harinya. Dan karena itu di ayat 13 ini, ketika murid-murid melihat orang-orang datang membawa anak-anak mereka kepada Yesus, murid-murid memarahi orang-orang itu. Mereka bukan tidak tahu bahwa orang-orang itu hanya ingin anak-anak mereka diberkati oleh Yesus, didoakan oleh Yesus. Tetapi kemungkinan besar murid-murid memarahi orang-orang itu karena kondisinya Yesus sangat sibuk. Kondisinya ada sangat banyak orang yang datang kepada Yesus. Karena itu menurut murid-murid, tidak ada waktu bagi Yesus untuk melayani anak-anak kecil. Tidak ada waktu bagi Yesus untuk meladeni, mendoakan anak-anak kecil. Kenapa mereka berpikir seperti itu? Anak kecil di dalam komposisi sosial masyarakat di Timur Tengah itu tidak mempunyai tempat yang penting. Anak kecil tidak punya suara. Anak kecil tidak ikut ambil bagian di dalam pertemuan-pertemuan. Di dalam pertemuan-pertemuan, anak-anak kecil dianggap lebih banyak sebagai gangguan. Ada yang mengatakan anak kecil itu posisinya somewhere between women and slaves. Mereka tidak diberikan tempat di dalam pertemuan-pertemuan. Dan memang sifat anak-anak kita tahu sendiri. Anak-anak senangnya bermain, dan karena itu mereka memang tidak bisa dihadirkan dalam pertemuan-pertemuan resmi. Tetapi ketika murid-murid berdebat soal siapa yang terbesar, Yesus menempatkan seorang anak kecil di tengah-tengah mereka dan mengatakan, barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti itu, menyambut Yesus dan menyambut Bapa yang mengutus Yesus. Dan di dalam perikop itu yang kita udah bahas 2 minggu yang lalu, kita bisa lihat bahwa Yesus menempatkan anak-anak pada posisi yang
penting, pada posisi yang berharga untuk diperhatikan. Dan minggu yang lalu Yesus mengatakan kalau menyesatkan anak kecil ini, ke laut aja, dilempar ke laut dengan batu kilangan diikatkan di lehernya. Nah, karena itu Yesus berbeda dengan rabi yang lain. Yesus berbeda dengan pemimpin agama para pemimpin agama. Yesus berbeda dengan para pengajar hukum Taurat yang lain. Yesus menempatkan anak-anak pada tempat yang penting. Karena itu, murid-murid dalam cerita ini sekali lagi gagal memahami guru mereka. Mereka memarahi orang-orang yang datang membawa anak-anak. Kalau misalnya mereka ingat apa yang kita bahas di Markus pasal 9 2 minggu yang lalu, mereka tentu kemudian akan menyambut anak-anak itu karena mereka tahu Yesus akan menyambut anak-anak itu. Tapi mereka lupa rupanya, dan mereka memarahi orang-orang yang datang membawa anak-anak kepada Yesus. Respon murid-murid ini tidak terlalu salah sebenarnya, karena ya memang mereka punya pertimbangan yang bisa dimengerti. Tapi coba lihat ayat 14. Apa reaksi Yesus ketika melihat murid-murid memarahi orang-orang yang datang membawa anak-anak itu? Di ayat 14 dikatakan, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka." Yesus ketika melihat murid-murid menghalang-halangi anak-anak itu datang, Yesus marah kepada mereka. Jangan menghalang-halangi mereka. Orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Di sini sudah ada 2 poin yang kita bisa renungkan, teman-teman. Poin yang pertama adalah Yesus marah ketika anak-anak dihalangi untuk datang kepada Yesus. Yesus marah ketika murid-murid ingin melindungi Yesus dari gangguan anak-anak. Poin yang pertama. Dan poin yang kedua adalah Yesus mengatakan anak-anak seperti inilah yang mempunyai kerajaan Allah. Kita perlu merenungkan kenapa Yesus begitu marah dan apa maksud Yesus mengatakan bahwa mereka yang mempunyai kerajaan Allah. Apa yang ada pada anak-anak sehingga mereka tidak boleh dihalangi untuk datang kepada Yesus. Dan apa yang ada pada anak-anak ini sehingga mereka dikatakan yang mempunyai kerajaan Allah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, di dalam perjanjian baru ada 2 kata yang biasa dipakai untuk anak-anak. Kata yang pertama adalah tekna. Kata tekna ini bisa berarti bayi yang baru lahir, dan kata yang kedua yang dipakai adalah mikrone. Kata mikrone ini seringkali diterjemahkan sebagai little ones, anak kecil atau orang kecil, little children, seperti di Matius pasal 10 ayat 42. Dan kata mikrone ini bukan hanya berarti anak kecil, tapi juga berarti mereka yang sepele, mereka yang dipinggirkan, mereka yang cacat, mereka yang marginal. Dan di Alkitab, kata ini muncul juga di Matius pasal 25, ketika Yesus bicara tentang penghakiman terakhir. Yesus memarahi murid-murid karena menghalang-halangi anak-anak kecil untuk datang kepadanya. Yesus memarahi murid-murid. Kenapa? Karena bagi Yesus, anak-anak kecil adalah salah satu kelompok prioritas pelayanan Yesus. Yesus melayani dengan mendahulukan mereka yang paling membutuhkan. Yesus melayani dengan menjamah orang yang sakit kusta, orang yang dianggap najis oleh karena penyakit kusta dianggap sebagai kutukan dari Tuhan. Yesus menjulurkan tangan dan menjamah mereka. Yesus melayani mereka yang dianggap orang berdosa, para pemungut cukai. Yesus melayani mereka yang dibuang oleh masyarakat. Orang gila digerasa, dikucilkan, ditaruh di kuburan. Yesus datang menemui dia dengan menyeberang danau yang dihantam badai dalam perjalanan untuk menemui seorang seperti itu. Karena itu, anak-anak juga adalah salah satu kelompok yang diprioritaskan oleh Yesus untuk dilayani. Karena itu, Yesus memarahi murid-murid yang menghalang-halangi anak-anak ini datang. Ini bukan hanya sekedar soal kita harus memperhatikan pelayanan anak. Departemen pelayanan anak harus diperhatikan dengan lebih serius. Bukan hanya itu, tapi ini adalah soal cara berpikir kita. Cara berpikir kita, cara kita menempatkan prioritas, siapa yang mau kita layani, siapa yang kita utamakan untuk kita luangkan waktu kita, siapa yang kita utamakan untuk kita keluarkan anggaran kita. Bagi Yesus, yang menjadi prioritas utamanya adalah mereka yang paling membutuhkan. Dan anak-anak, the little ones, little children, anak-anak kecil yang dibawa kepada Yesus adalah salah satu kelompok yang merupakan prioritas pelayanan dia. Para psikolog mengatakan bahwa
karakter seseorang itu terbentuk dalam 5 tahun pertama usianya. Artinya sampai usia balita, seseorang sebenarnya sedang menerima informasi-informasi untuk membentuk kepribadiannya sampai dewasa. Karena itu, tumbuh kembang seorang anak menentukan karakternya ketika dewasa nanti. Karena itu melayani anak-anak bukan hanya melayani anak-anak dengan bermain dan membuat mereka tidak mengganggu orang dewasa ketika kita melakukan pelayanan anak. Tapi ketika kita melakukan pelayanan anak-anak, kita sedang melayani generasi yang berikutnya. Kita sedang membentuk karakter mereka. Kita sedang memberikan informasi, input yang penting untuk pembentukan karakter mereka. Karena itu pelayanan anak bukanlah pelayanan yang sepele, bukanlah pelayanan yang mengisi waktu. Itu justru adalah pelayanan yang sangat penting untuk masa depan gereja. Kenapa? Karena hari ini mereka anak-anak, 20 tahun kemudian mereka lah yang akan mengisi gereja atau mereka akan meninggalkan gereja jauh-jauh. Kenapa? Karena ketika mereka anak-anak, mereka tidak mendapatkan cukup input untuk membuat mereka percaya kepada Tuhan. Haleluya. Karena itu, Yesus memarahi murid-murid karena menghalang-halangi anak-anak untuk datang kepadanya. Dan Yesus pun akan memarahi kita kalau kita menghalang-halangi anak-anak untuk mengenal Tuhan dengan tidak memberikan cukup waktu, dengan tidak memberikan cukup perhatian untuk mengajarkan mereka dengan kebenaran. Dan bagaimana orang dewasa mengajarkan anak-anak dengan kebenaran? Bukan hanya dengan teori, ketika guru sekolah minggu mengajar, tapi dengan teladan yang ditunjukkan oleh orang tua, teladan yang ditunjukkan oleh para pengajar sekolah minggu, teladan yang ditunjukkan oleh hamba-hamba Tuhan bagi anak-anak. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat serius. Yesus menganggap anak-anak sebagai kelompok yang penting sekali untuk datang kepadanya. Kita pun harus memiliki pemikiran yang sama. Dan kita harus melakukan investasi yang cukup supaya anak-anak bisa datang kepada Tuhan. Memberi waktu yang cukup, memberi perhatian yang cukup. Bahkan memprioritaskan pelayanan kepada anak-anak. Bekerja untuk perlindungan anak, kami di Derimos melihat begitu banyak anak yang kehilangan masa depannya, bukan karena kemiskinan, tapi karena teladan yang diberikan oleh orang tua mereka itu justru merusak mereka. Cara berpikir seseorang, cara pandang seseorang akan hidup ini, itu dilihatnya dari sosok yang dia jadikan panutan. Ketika apa yang dilihat oleh anak dari orang tuanya adalah hal-hal yang merusak dan menghancurkan, maka dia kemudian akan bertumbuh menjadi pribadi yang juga menuju kehancuran. Orang tua yang abusive, orang tua yang eksploitatif, menghancurkan tumbuh kembang anaknya. Dan ketika kita mau mengintervensi dan menolong mereka, kita harus bekerja keras untuk mereverse, untuk memulihkan trauma, untuk memulihkan kerusakan-kerusakan yang telah terjadi pada anak-anak itu. Dan kita butuh pertolongan Roh Kudus untuk melakukannya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, bagaimana kita mendidik anak-anak kita? Didiklah anak-anak kita dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi, satu hal yang penting untuk diingat adalah didiklah anak-anak kita dengan teladan kita. Dengan bagaimana kita menunjukkan kita menghidupi kebenaran itu dalam hidup kita. Ketika kita menghidupi kebenaran dalam hidup kita, maka kita akan memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kita untuk datang kepada Tuhan. Kita bisa menjadi seperti murid-murid yang menghalang-halangi anak-anak untuk datang kepada Tuhan dengan cara kita memberikan teladan yang salah kepada anak-anak. Karena itu kehidupan iman kita, tanggung jawab kita, pertama-tama adalah menjadi teladan bagi anak-anak kita. Bukan bagaimana performance kita di depan mimbar atau performance kita di depan orang banyak ketika kita melakukan tindakan rohani. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kebenaran itu kita hidupi sehingga membuat anak-anak yang ada di sekitar kita, anak kandung kita atau anak-anak yang kita layani bisa datang kepada Tuhan tanpa terhalang oleh teladan buruk kita. Itu adalah tantangan. Itu adalah sesuatu yang serius, yang saya pun bergumul untuk memastikan bahwa hidup saya tidak menghalang-halangi anak-anak untuk datang kepada Tuhan. Dan saya kira kemarahan Yesus ini menjadi warning, menjadi peringatan berharga bagi kita semua hari ini. Supaya jangan sampai hidup kita menjadi penghalang bagi anak-anak, bagi generasi berikutnya untuk datang kepada Tuhan. Haleluya.
Poin yang kedua yang saya mau katakan adalah, Yesus mengatakan bahwa orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Anak-anak ini, mereka yang mempunyai kerajaan Allah, kata Yesus. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa anak-anak dikatakan mempunyai kerajaan Allah? Bukankah pengertian mereka masih kurang dibandingkan orang dewasa? Satu hal yang kita bisa sadari dari kata-kata Yesus ini adalah, bagi anak-anak, kerajaan Allah adalah hadiah. Bagi anak-anak, bisa datang kepada Yesus itu adalah sebuah hadiah. Mereka datang dengan gembira untuk apa? Untuk menyambut hadiah. Kerajaan Allah adalah hadiah dari Allah kepada kita yang percaya. Kasih karunia. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita layak, bukan karena kita mampu, tapi karena Allah begitu mengasihi kita sehingga Dia mengaruniakan anak tunggalnya datang ke dunia ini, mati di kayu salib untuk kita, bangkit pada hari yang ketiga supaya kita yang percaya kepadanya memperoleh kerajaan Allah. Itu adalah hadiah terbesar, berkat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Bagaimanakah kita menyambutnya? Yesus mengatakan untuk belajar dari anak-anak kecil ini, bagaimana mereka menyambut Allah. Mereka menyambut kerajaan Allah. Mereka menyambut Allah sebagai hadiah bagi mereka. Karena itu mereka begitu antusias, mereka begitu gembira, dan mereka menikmati. Bagaimana dengan kita? Orang dewasa ketika menerima hadiah biasanya tidak segembira anak-anak. Kenapa? Ketika kita menerima hadiah, kita tidak berpikir polos lagi seperti anak-anak. Ketika menerima hadiah, kita akan berpikir, ini maksudnya apa? Ketika kita menerima hadiah, kita akan berpikir, ini berapa harganya? Ini asli apa KW? Ketika kita menerima hadiah, kita berpikir, waduh, nanti kalau pas dia ulang tahun, aku harus beri hadiah yang sepadan nih. Ketika kita menerima hadiah, sebagai orang dewasa, kadang-kadang kita tidak bisa menikmati hadiah yang kita terima itu, karena ada begitu banyak pikiran yang berkecamuk di kepala kita tentang hadiah itu. Dan akibatnya, kegembiraan menerima hadiah tidak lagi ada pada diri kita. Beda dengan seorang anak kecil, ketika menerima hadiah ulang tahun, dia akan begitu gembira, tidak bertanya berapa harganya, tidak bertanya ini maksudnya apa, dikasih hadiah kayak gini, apa harus dibalas atau gimana. Tidak, dia hanya menyambut itu sebagai hadiah dan bergembira karenanya. Dan kegembiraannya membuat dia bahagia dengan hadiah-hadiah itu. Jika kita ingin bahagia dengan Tuhan, kita ingin bahagia dalam hidup kita mengikuti Tuhan, jika kita ingin bahagia di kerajaan Allah, kita perlu belajar untuk menyambut hadiah dari Tuhan sebagai hadiah yang benar-benar hadiah yang menggembirakan. Kita mengikuti Tuhan untuk apa? Kita mengikuti Tuhan sebagai syukur kita akan kasih karunia-Nya. Ketika kita mengikuti Tuhan, kita tetap ada di dunia ini, kita tetap harus bekerja keras dalam usaha kita, dihantam pandemi, bisnis kita hancur, atau malah dapat ada yang di PHK karena pandemi. Tetap hidup kita di hadapan Tuhan adalah hidup kita di hadapan Tuhan. Ketika hidup nyata membawa pergumulan-pergumulan, itu bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada kita. Itu bukan berarti kasih karunia keselamatan dalam Kristus Yesus menjadi tidak berarti lagi karena kita udah jatuh miskin. Keselamatan dalam Kristus Yesus tetap berarti, tetap berharga, bahkan ketika kita jatuh sakit, bahkan ketika kita sakit keras, bahkan ketika kita kehilangan mata pencaharian, bahkan ketika kita dalam keadaan yang paling susah sekalipun, kasih karunia Allah, hadiah kasih karunia Allah itu tetap sama dan tetap menggembirakan, harusnya. Tapi banyak orang berpikiran terlalu rumit terhadap hadiah dari Allah. Dan berpikir, Tuhan tidak sayang lagi sama saya karena saya kehilangan pekerjaan saya. Tuhan tidak sayang lagi sama saya karena bisnis saya anjlok. Tuhan tidak sayang lagi sama saya karena saya jatuh sakit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sambutlah Yesus sebagai hadiah terbesar dalam hidupmu. Dan hadiah terbesar itu, nomor satu yang diberikan kepadamu, yang diberikan kepada kita adalah kehidupan kekal bersama dengan Bapa selama-lamanya. Sambut itu, bergembiralah karena itu. Bergembiralah karena Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kita dengan hal-hal yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, dengan hal-hal yang tidak bisa diberikan oleh uang atau materi apapun di dunia ini. Karena itu Yesus mengatakan, orang-orang seperti anak kecil inilah yang mempunyai kerajaan Allah. Mau memiliki kerajaan Allah, belajar untuk menyambut kerajaan Allah sebagai hadiah. Belajar untuk menyambut keselamatan dalam kasih karunia Allah sebagai hadiah dari Allah yang menggembirakan dan tidak bisa ditukar, diganti, dan apapun juga. Haleluya. Yesus mengatakan di ayat 15, menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil.
Itu yang harus kita lakukan. Menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil. Bukan menyambut kerajaan Allah seperti seorang penagih hutang. Bukan menyambut kerajaan Allah seperti seorang investor. Udah investasi sekian, returnnya berapa. Bukan menyambut kerajaan Allah sebagai yang lain, tapi sebagai seorang anak kecil. Dan ayat 16 indah sekali. Ia memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Yesus memberkati anak-anak itu. Dan berkat dari Tuhan adalah berkat yang luar biasa, tiada taranya, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Sebagai orang dewasa, pikiran kita lebih rumit daripada anak-anak. Dan seringkali karena kerumitan itu yang kita buat sendiri, kita jadi kehilangan sukacita kita. Bahkan kehilangan damai sejahtera dalam perjalanan iman kita dengan Tuhan. Mari kita belajar menyambut kerajaan Allah seperti anak-anak kecil. Mari kita menikmati kembali kegembiraan, kebahagiaan, damai sejahtera yang Allah mau berikan kepada kita, yang Allah sudah berikan kepada kita oleh kedatangan Yesus di dalam hidup kita. Biarlah hari ini menjadi hari di mana kita kembali bahagia. Ingat, untuk tidak menghalang-halangi anak-anak datang kepada Tuhan, dan ingat untuk menikmati kasih karunia Tuhan sebagaimana anak-anak menikmatinya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tolong kami, biar mulai dari hari ini kami memuliakan Engkau dengan hidup kami. Mulai dari hari ini kami bergembira oleh karena keselamatan yang kami terima dalam Kristus Yesus. Dan mulai hari ini kami memperhatikan anak-anak, orang-orang kecil, orang-orang sepele, dan menjadikan hidup kami sebagai saluran berkat Tuhan kepada mereka, dan menjadikan hidup kami sebagai hidup yang membuka jalan untuk mereka datang kepadamu. Tolong kami ya Roh Kudus, tolong kami ya Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Au tunggal lama Tuhan, au tunggal lama Tuhan, lo sadonaneu. Au tunggal lama Tuhan, au tunggal lama Tuhan, lo sadonaneu.